shock banget sama Ari. Dan udah berdosa banget sama almarhum mami. Kalau anak sampai akhirnya jadi korban. Terima kasih teman-teman udah pada hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Ya, perkenankan saya kuasa hukum Ibu Yuyun Sukawati dan perkenankan saya akan menjelaskan paparan hukumnya, yaitu telah terjadi KDRT dan penganiayaan terhadap klien saya beserta anaknya, yaitu mulai dari awal pertama menikah pada tahun 2019. Kemudian terjadi penganiayaan di Cirebon atau di Jakarta? Di Jakarta dulu, kemudian didamaikan oleh 2 polisi dan RT RW setempatnya. Enggak, satu polisi kalau yang di Jakarta. Yang sebelum kalau LP. Yang di Cirebon RT RW. Iya. Jadi telah terjadi KDRT pertama Di Kemang waktu itu di Tirtu. iya. Dan tidak melapor di tahun 2019. Kemudian didamaikan pada 6 September Oleh salah satu polisi juga. oleh salah satu polisi saat itu. Ini surat pernyataan. Surat pernyataannya bahwa aku, Fajar Umbara, berjanji tidak akan menzolimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis, baik berkata keji, meludah, memukul, mencengkram, mendepak, mengancam, dan seterusnya. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas. Dan jika aku melanggar, maka aku akan siap dipolisikan. Fajar Adi Badaruzaman Umbara, Jumat 6 September 2019. Ini kejadian pertama setelah perkawinan, langsung telah terjadi penganiayaan, tapi tidak melapor. Karena ada surat pernyataan ini, diberilah maaf. Ternyata pada tahun 2020 kejadian lagi terhadap klien saya, yaitu sampai seperti ini di 29 Agustus 2020. Kondisinya parah saat itu, yaitu melapor di Cirebon tanggal 29 Agustus 2020. Jadi kejadiannya ada di Cirebon saat itu. Kemudian klien saya mengalami tercekik leher sebanyak 2 kali. Kemudian keributan terjadi di mana-mana saat itu, teriak kencang, mengeluarkan kata-kata kasar kepada klien saya, sampai akhirnya emosi yang meledak. Kemudian memukul menggunakan tangan kosong, sebagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali, serta mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai terjatuh. Kemudian meminta pertolongan kepada saksi. Saksi Wawan itu siapa ya? Itu Pak RW. Pak RW. Jadi disaksikan sama semua Pak RW. itu warga. Jadi setelah mamah meninggal ya? Iya, mau meninggal baru mau acara 40 harian. Ya belum kering lah makam orang tua. Saya sedihnya di situ banget gitu, karena dia bikin keributannya di rumah mami gitu, yang baru mau 40 harian. Baik, seperti ini ya teman-teman ya tadi ya. Sangat tragis, sampai tangannya retak, tapi saat itu masih dalam proses ya, belum ada penahanan. Kemudian terjadi lagi di 2021 terhadap putranya di apartemen Jakarta, apartemen Brizi, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
Kejadiannya saat itu, waktu itu adalah saudara FAB sedang dalam apartemen bersama klien saya dan putranya. Kemudian saudara FAB menganiaya putranya yang bernama HAP, dan akhirnya HAP mengalami luka di bagian pelipis, mata bawah sebelah kiri, memar di tangan kanan dan kiri. Atas perbuatannya tersebut, klien saya sudah mencoba untuk mendamaikan, malahan didorong sampai terjatuh, ya Bu ya, saat itu. Jadi kejadiannya sangat traumatik, terutama untuk putranya yang masih di bawah umur, yaitu berusia 14 tahun. Dan klien saya sangat trauma sekali karena ini sudah terjadi berulang-ulang kali, tidak hanya satu kali. Ini sudah terjadi ketiga kalinya. Udah lebih kayaknya. Lebih. Kalau berdasarkan data-data ini sudah sangat panjang ceritanya. Selalu di depan anak juga gitu. Jadi kadang-kadang dia berkata kasar, kotor ke saya, menghina, dan juga memukul itu di depan anak juga kadang-kadang. Makanya mungkin anak udah terlalu memendam ya. Maksudnya ngeliat orang tuanya dianiaya berulang kali, akhirnya dia juga berusaha untuk membela ibunya pada waktu itu. Nah, ini kejadian yang 23 Maret 2021 dengan pelaporan di Kapolsek Pondok Aren. Ini hasil sudah visumnya. Jadi sudah divisum. Ini lukanya bengkak di tangan, luka di tangan kanan dan kiri, dan pelipisnya juga. Oke. Jadi langkah selanjutnya kami akan berusaha untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Saya sebagai kuasa hukum dari klien saya menghimbau kepada pihak kepolisian, sektor Pondok Aren, dan Polres Cirebon ya, Bu, untuk segera melakukan penahanan karena pelapor ini sangat merasa ketakutan dan psikisnya terganggu gitu, karena masih traumatik dengan kejadian-kejadian saat pemukulan dan penganiayaan itu terjadi. Karena mengancam juga. Ya, dan ada ancaman-ancaman yang sangat tidak pantas untuk diucapkan kepada anak di bawah umur, khususnya kan ayah sambung seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga. Ini kepada klien saya bilang, lu selipin pisau ke punggungnya, terus suruh hadepin gue kalau lu khawatir anak lu kenapa-napa. 14 tahun. Kalau seorang ayah ngomong sama anak 14 tahun, masa begini ngomongnya? Diselipin pisau untuk melawan, itu kan nggak baik ya. Itu setelah dia sudah memukul masih mengancam seperti ini. Nah, kemudian ngancaman lagi berikutnya, bawain dia kunci Inggris atau pisau, tapi jangan lu temenin, suruh ngadepin gue, nggak akan fatal, gue janji. Ini bahasa-bahasa seperti ini kan ya nggak boleh itu yang diucapkan. Anaknya sampai takut gitu. Terhadap klien saya, otomatis klien saya sangat takutan. Kepada putranya, ngomongnya juga tidak baik di sini. Pengecut, hahaha, tai lu. Nah, omongin bencong, omongannya bencong. Kan ngomong-ngomong begini sama anak di bawah umur, seorang ayah ke anaknya sendiri gitu loh. Masa begini?
nggak pantas banget ya. Masih banyak sih kata-kata lain seperti malu gue punya anak mental bencong, kan nggak boleh begitu ngomongnya. Ini sangat tidak pantas untuk diperlihatkan. Samel apa nih? Simel kan lu lady boy. Tuh bahasa-bahasanya kayak gini nih. Ayahnya ngomong ke anaknya masih seperti ini ya. Ini sangat tidak baik. Terakhir tadi pagi ya Bu, sempat hubungin klien saya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tailah lo, anjing, kan nggak pantas ya begini-begini kan. Untuk alasan seperti ini ya kami sudah membuat pengamanan ekstra klien saya khususnya, kepada kan tinggalnya di apartemen nih kan, berdua aja gitu kan. Sewaktu-waktu datang khawatir takut tiba-tiba naik gitu kan. Kan sempat punya akses ya Bu ya. Masih aksesnya masih di dia. Tapi sudah dilapor untuk ketika waktu-waktu datang tidak dikasih akses seperti itu karena sudah sangat trauma gitu atas permasalahan ini. Ya, silahkan dari korban akan menceritakan kejadian sedetail-detailnya, kejadian pada saat itu. Boleh dibuka aja. Iya, kayak gitu aja nggak? Iya. Ceritanya, kamu ceritain sampai akhirnya kamu dipukul. Jadi gimana Kejadiannya dari awal mulanya kamu lagi ngapain di apartemen itu? Beberapa kali kan udah kamu lihat di apartemen. Terus kamu mendengar apa, kejadian apa kok kamu akhirnya emosi sama dia selaku bapak kamu nggak terima, kamu belain ibu karena kamu anak laki-laki, otomatis kamu kan belain ibu kan. Nah kan kamu kepancing emosi tuh, kamu ceritain kronologisnya, kejadiannya saat itu. Oke. Sebenarnya saya udah sering dengan kata-kata kasar, kotor, mencaci maki, menjelek-jelekan ibu saya, menjelek-jelekan keluarga saya. Kerasin, suaranya lebih keras lagi. Salah satunya yang saya paling marah sama dia ngata-ngatain keluarga konyol lo, inilah itulah, dengan kata-kata kasar, kata-kata kelamin laki-laki, perempuan semua keluar di situ. Nah, pada saat itu saya lagi di tempat tidur karena ruang keluarga itu berdekatan. Dia lagi ngobrol berdua masalah film, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, si itu ngomongnya dengan nada tinggi dan menjelek-jelekan, apa namanya, menghina. Saya di situ karena udah nahan, udah selama 2 tahun dia ngomong kasar, mencaci maki, memukuli mama saya. Akhirnya saya berontak di situ. Saya membela ibu saya. Saya samperin dia. Dia bangun dari kursi. Dia berkata, "Apa lo?" Terus sambil mendorong saya sampai hampir mau jatuh karena di belakang ada tembok. Jadi ini. Terus saya dorong balik lagi. Di situ awal mula udah main pukul-pukulan, mama saya di tengah-tengah. Dia mau ngerangkul saya, mau nyeleding saya, cuman saya jambak dulu. Saya jambak, mama saya sempat didorong. Terus saya pukul balik. Yang pernah dia lakukan ke mama saya balikin lagi ke dia. Saya ludahin dia, saya pukul dia, semuanya yang pernah dia lakuin ke mama saya. Dia malah pukul balik pertama saya ini, bawah mata. Terus saya pukul balik lagi, dia mukul ini. Terus saya pukul lagi dengan tangan kanan. Dia nangkis, tapi nangkisnya itu bukan nangkis biasa, tapi dia sambil mukul. Jadi saya terjatuh tangannya di meja marmer dapur. Terus sampai tangan saya biru kemarin, sampai
nggak bisa digerakin. Terus pas saya pukul lagi dengan tangan kiri, dia nangkis lagi dengan kena baretan sampai luka-luka perih. Terus udah. Terus dia Terjadi berapa kali? Yang Ini yang paling parah. sebenarnya ada yang lebih parah lagi yang pernah dia lakukan ke mama saya. Oh, tapi nggak didokumentasiin ya? yang tengah Berarti malam ini udah yang berapa kali diseret gitu? tengah malam ya, Ri? Udah banyak banget. Iya, boleh ceritain aja. Waktu diseret Ya, tengah malam. apa ya, dia tuh kalau bisa ribut pagi-pagi, siang, itu tengah malam dia ribut lagi. Dia marah-marah sampai saya terbangun jam 2 malam, ribut di luar, teriak-teriak, ngekek di lift. Itu ya udah berulang kali. Udah saya ngingetin ke mama saya, cuman apa ya, orangnya terlalu pemaaf, jadi ya Ibu terlalu pemaaf. ya udah saya bilangin, sampai mami juga pernah bilangin, tapi ya mungkin terlalu pemaaf. Ya mungkin dikasih kesempatan terus diulangin lagi. Dan pertama kali menikah dia pernah Oh, iya. mendobrak pintu kamar saya. Saat itu lagi ngapain, Adik? Lagi ribut, nggak tahu kenapa, saya udah lupa. Pokoknya dia nendang-nendang pintu kamar saya, mendobrak kamar saya dengan cacian kasar. Apa itu caciannya? Berupa? Anjing ya? Bangsat lo, keluar lo anjing, dia ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Itu pasti mami masih ada waktu itu ya, Ri? Terus mami mungkin kaget, mami diem aja di kursi. Dia apa ya, yang mungkin yang belum pernah mami lihat. Gak apa-apa, ceritakan aja. Karena Biar seluruh Indonesia tahu siapa bapakmu. Gitu. ya, Biar supaya tidak mengulangi kejadian ini lagi. dia udah berulang kali. Oke? Terus saya udah sangat sabar. Saya membela ibu saya. Saya nggak mau ada korban lagi, makanya saya ceritakan semuanya. Ini bukan cuma sekali 2 kali, mungkin ada lebih dari 10 kali. Cuman yang paling parah banget ini pada saya. Maafin mama ya, Dek. Mama tuh Teman-teman bisa lihat ya betapa anak usia 14 tahun dia bisa mengemban bebannya ibunya sendirian di dalam hatinya, padahal tidak sejalan sama ibunya saat itu. Ibunya udah dinasihatin juga, mah seperti ini. Mungkin ya namanya baru nikah ya ibu ya, mungkin belum tahu seluk beluknya suaminya, kan nikah kan baru seumur jagung nih. Jadi ya wajar aja sih seperti itu. Tapi insting seorang anak ternyata lebih kuat terhadap ayah sambungnya ini, seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, dia pas sebelum acara 40 harian nenek saya meninggal, gak tahu apa keributannya. Saya lagi di atas, mama saya naik ke atas. Pertama ribut dulu, mama saya naik ke atas mengudahkan. Dia dari bawah teriak-teriak, bangsat lu, turun lu, anjing lu. Itu sampai semua orang-orang tetangga semua keluar semua. Dan saya udah ingetin, tolong, ini rumahnya mami, jangan bikin keributan di sini. Dengan dia teriak sampai keluar semua tetangga tahu, orang lagi jalan juga tahu. Pas polisi udah datang malah dia kabur. Sering ngata-ngatain orang, bukan kita aja, semua orang kayak paling sok pahlawan aja. Katanya pernah mukulin provos FFI. Nggak apa-apa, sok laporin aja ke polisi, gue nggak pernah ketangkep. mama minta maaf banget sama Ari. Ya. Aku juga ngerasa jadi ibu yang gagal banget. Dan udah berdosa banget sama almarhum mami.
malah anak sampai akhirnya jadi korban. Udah berulang kali aku juga kayak gini masih terus maafin dia gitu, tapi kalau tahu akhirnya anak aku yang akan jadi korban lagi, aku nyesel banget udah ngasih kesempatan sama Fajar itu. Ini udah berulang kali dari pertama awal pernikahan, udah anak aku udah seperti itu, dia nendang pintu kamar. Nah itu aku ngerasain banget. Mami juga kaget, anakku udah nggak ini, sampai aku milih waktu itu milih Fajar dibanding Mami sama anak. Aku ngerasa dosa banget. Aku nggak bisa ngomong Pak. Sampai akhirnya ternyata saya di Jakarta juga bukan jadi baik. Aku lebih banyak disiksa sama Fajar. Itu berkali-kali, berulang kali gitu dari tahun 2009 setelah nikah. Kita di Kemang waktu itu di Virtu, saya tinggal di studio dengan keadaan yang kekurangan, tapi saya tetap selalu dikata-katain kasar, kata-kata yang hina, terus main pukul, sampai saya juga pernah mau dilempar dari balkon waktu itu. Udah saya diludahin, dipukul, dicekek, itu udah sering berulang kali, dan omongan kata-kata kebun binatang, kelamin laki-laki, ya udah keluar semua kata-kata itu, udah nggak pernah enggak gitu, selalu setiap ada keributan saya nggak pernah namanya ngebales dia dengan kata-kata yang kasar lagi atau apa, saya nggak pernah. Terus sampai akhirnya kejadian yang paling parah banget itu, yaitu waktu 40 harian Mami itu. Aku sedih banget, makam Mami juga belum kering waktu itu, baru mau acara 40 harian. Sampai kejadian yang tadi Hari ceritain juga kan, itu aku masih ngerasa berdosa banget gitu. Mungkin Mami juga ngenes meninggalnya gitu kan. Nah, sampai kejadian waktu itu di apartemen Dev juga sebelum kita di Bintaro, itu juga kejadian juga, sampai saya tangan juga sempat retak. Saya pijet di Haji Naim waktu itu. Hari udah berulang kali dia sering melihat di depan mata dia gitu. Sampai teman terjadi sebelum kejadian Hari pun juga kejadian juga di apartemen base, di saya sampai biru, sampai tangan saya nggak bisa digerakin. Itu tengah malam saya juga sempat diseret sama dia kalau saya nggak ngeladenin dia, misalkan tuh kita keluar, ngapain, udah jam 2 malam, saya bilang gitu, kalau mau ngomong di sini aja gitu kan. Tapi dia langsung dari sofa, saya langsung diseret keluar. Sampai anak saya juga bangun, dan selalu dengan nada yang, setiap kita ngobrol mengenai masalah apa aja gitu, masalah yang kecil atau apa gitu, selalu dia nadanya ngegas, nada tinggi. Kalau tidak sesuai dengan yang dia mau, dia langsung maki-maki, langsung ngata-ngatain kotor, terus langsung tangan juga main. Itu selalu berulang kali dari depan anak saya. Setiap keributan anak saya selalu dengar itu. Sampai akhirnya kejadian yang kemarin itu, kita nggak pernah tenang tidur. Anakku sama aku pengen ke psikolog nih, aku kok kayaknya kayak orang ketakutan gitu, kayak diamanin mah pisau-pisau kalau pas aja ada dia gitu, karena takut aku kenapa-napa. Kalau aku keluar juga dia takutnya kenapa-napa, kalau aku pergi sama dia juga dia, dan aku takut kenapa-napa gitu. Sekarang aku udah nggak bisa maafin banget, karena mungkin berulang kali dia nanya saya selalu ngasih kesempatan ke dia, tapi saya dibalas dengan kayak gini gitu. Saya hidup kekurangan sama dia, saya jalanin semuanya, tapi nggak pernah dia ngargain saya. Saya nggak tahu kenapa gitu kan, dia selalu berbuat yang keji gitu, baik dari kata-kata maupun perbuatan dia, dan saya nggak bisa maafin banget, karena sampai akhirnya anak saya yang jadi korban. Itu aja, sampai titik darah penghabisan saya akan bela anak saya nggak terima dengan keadaan kayak gini. Jadi dulu itu saya kenal dia itu umur saya 16, dia umur 17. Waktu itu udah lama banget ya itu. Pertama kali saya syuting waktu itu sutradaranya Eyang saya sendiri, mungkin tahu Eyang Edi Durande dulu di Indosiar. Nah pada waktu itu kenal sebenarnya sudah lama gitu, malah sama Mami sama Papi juga istilahnya tuh
tahu lah udah sering main, malah kadang pernah ikut mami juga di rumah Cirebon, di rumah Pondok Indah waktu itu. Maksudnya udah kayak anak sendiri gitu kan dulu, zaman dulunya gitu kan. Makanya saya bingung gitu kenapa kok jauh banget berbeda. Setelah itu terakhir 2006 nggak ketemu lagi, saya tahu dia ternyata udah sukses, katanya udah nulis tak apalah gitu. Nah tiba-tiba dari 2006 nggak ketemu lagi 2019 itu gitu loh. Nah saya nggak tahu kalau dia punya karakter seperti itu gitu setelah nikah gitu itu. Nah salahnya saya ya mungkin untuk ini juga ya Pak, tetap istilahnya kita gimana pun untuk mencari pendamping itu benar-benar harus mohon sama Allah istikharah yang benar. Dia ilmu agamanya juga lumayan kan, orang yang tahu agama, istilahnya orang yang ilmu agamanya lumayan tinggi. Tapi kenapa kok di hati dia nggak ada kasih? Kenapa dia kok bisa berbuat keji? Nah sekarang kalau dia bisa menasihatin orang, kenapa dia kok nggak bisa untuk menjalani kehidupan dia sesuai dengan apa yang dia pahami di agamanya dia? Kalau bicara kan selalu berkaitan dengan soal agama, tapi kenapa dia seperti itu? Tapi ini jadi pelajaran untuk saya, karena saya mungkin nggak izin Allah, saya cuma yakin. Saya kenal udah lama, saya pikir orang tidak akan berubah. Nah saya pikir apa saya supaya bisa dibimbing agama saya sama dia. Mami juga gitu mikirnya kan, udahlah ini Fajar yang udah tahu agamanya, itu bisa bimbing kamu, apalagi uang bisa dicari bareng-bareng gitu kan mikir. Tapi saya nggak tahu ternyata orang yang beragama tinggi juga belum tentu. Yang saya alami itu yang jadi pelajaran buat saya. Mbak Yuni kenapa nggak dari 2019 gitu tuh melaporkan ke polisi atau bisa gitu sama Mas Fajar sendiri? Maka akhirnya bertahan 2021 terakhir kemarin. Iya, pada waktu itu setelah nikah itu, setelah kejadian anak saya ditendang pintu kamar, memang mama saya marah, anak saya juga marah ya. Saya terus terang saya diusir sama Fajar waktu itu, karena waktu Fajar datang ke rumah itu juga dia tuh lagi baru dipecat, terusnya dia nggak bawa uang sama sekali. Dia datang ke rumah, ditampung di rumah Cirebon sama mami kan itu. Nah terus akhirnya ya sudah pikirnya udah deh ya udah sudah suaminya kan gitu. Nah terus udah gitu nggak tahu kejadian seperti itu, nendang pintu kamar, kami diusir gitu waktu itu karena saya disuruh milih kan, maksudnya kamu mau milih mami sama anak atau milih Fajar. Nah itu saya sangat berdosa banget sama mami almarhum yang masih sampai saat ini kalau tahu anak saya akan jadi korban, saya nggak mau ngebelain untuk saya ikut sama Fajar. Itu sangat nyesel dan saya nggak bisa ngomong lagi. Mami udah meninggal, aku cuma mami maafin nenek itu aja. Gitu aja. Jadi aku udah berulang kali Mas, saya udah sering dianiaya, tapi ya dia cuma bilang sama aku pada waktu pertama itu saya udah mau pergi waktu itu, udah saya mau cerai aja. Tolong Yun, kasih kesempatan sama saya, katanya gitu. Sekali lagi dia bilang, saya juga dampingin saya ke psikiater, dampingin saya ke ulama dia gitu. Saya nggak tahu dia kenapa gitu, pokoknya dia minta kesempatan lagi ke aku sampai dia bikin surat pernyataan itu kan yang dia bilang nggak akan berbuat lagi. Saya dalam itu saya nggak bisa nggak cerita ke mama saya, nggak cerita ke anak, saya udah malu mau ngomong ke keluarga juga nggak bisa ngomong. Saya cuma minta tolong sama orang pengajiannya Fajar, namanya Pak Hari, polisi, dia di Menteng. Pak, tolong Pak bantu saya takut, saya nggak ada siapa-siapa di sini. Terus akhirnya Pak Hari datang, dia ngomong nasihatin Fajar jangan sampai ini terjadi lagi karena kamu bisa masuk penjara. Ya udah, terus akhirnya bikin surat pernyataan itu bahwa kalau sampai kejadian lagi dia siap dipidanakan. Tapi ya itu terus-terusan berlangsung, tetap masih setelah itu masih terus lagi kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Saya udah babak belur, sampai saya biru-biru, sampai saya udah habis dihina. Tetap saya masih kasih kesempatan terus sama dia gitu loh. Dia yang ngomong juga, terus dia juga ada chat juga yang waktu itu dia setelah dia itu ya aku nggak tahu lah kalau itu cuma gombal atau apa, nggak serius, saya nggak ngerti. Yang penting waktu itu dia ngomong begitu, terus dia bikin suratnya, saya pikir kan nggak akan terjadi lagi. Ternyata terus-terusan berulang gitu. Saya masih bertahan. Ya sekarang lagi ya gitu. Makanya sekarang saya nggak bisa maafin lagi untuk yang sudah ke berapa puluh kalinya sampai saya babak belur, saya dihina
dengan kata-kata diudahin semua dia itu. Jadi karena udah anak saya yang kena, udah nggak bisa maafin dia. Itu aja udah cukup, rasanya itu sabaran saya itu. Berarti ayah tiri ya? Iya, ayah tiri. Ya, saudara-saudara cuma bilang gini aja, kan ada kabar saya juga di Buntet ya, gitu kan, waktu kita nikah juga di sana gitu kan. Nah waktu itu juga mereka udah bilang, kamu berulang kali kan kamu udah dibilangin udah selesai lepas, tapi saya tetap ngotot, saya tetap ngasih kesempatan ke dia terus. Jadi ya saya juga malu gitu terus terang gitu loh, karena udah dibilangin, anak saya juga udah ngertiin, tapi saya yang memang nggak bisa dibilangin. Dan saya sangat nyeselnya ini sampai kejadian, kenapa harus anak saya yang dianiaya, itu aja, itu yang saya nggak bisa maafin. Karena saya seorang ibu, gimana pun juga saya nggak mau anak saya yang kena gitu. Tapi kalau akhirnya kayak gini saya nyesel, saya benar-benar nyesel udah kasih kesempatan sama Fajar, itu aja sih gitu. Mbak Lisa, mungkin Saya akan laporannya atau pasalnya sendiri ya? Ya, saya akan membacakan ini pelanggaran aja ya. Iya. FAB ini patut diduga telah melanggar Pasal 44 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Pasal 45 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Laporannya ada 2, yaitu kepada ibunya dan kepada anaknya. Ini ada 2 laporan ya. Ini laporan kepada klien saya, Ibu Yuyun Sukawati, dilaporkan di Cirebon, Polres Cirebon. Cirebon Kota ya. Oke. Kemudian untuk LP-nya yang korbannya adalah putranya, Polsek Pondok Aren. Dari dulu juga cuma nganggur aja dia, jadi kadang-kadang dia terobsesinya pengen jadi produser gitu. Dia maksudnya pengen seperti adiknya gitu kan, tapi belum ada kemampuan. Cuma terlalu kadang-kadang dia suka aku suka ngingetin gitu, jadi jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingannya dia gitu. Jadi sampai akhirnya terlilit hutang banyak gitu kan. Kadang kalau nggak ada uang juga sampai saya yang disuruh minta pinjam ke orang gitu, kayak gitu. Jadi semua kan banyak banget di luar gitu kan. Saya bilang ya kamu harus selesaikan. Saya nggak mau selama saya nikah saya menderita, saya cerai juga saya pengen jangan menderita dong. Kamu harus selesaikan gitu. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan misalkan ya terima aja lah, itu ada nulis, jangan dong nanti saya jatuh dong, kan saya sudah pengen jadi produser. Nah terus istri anak makan apa kan gitu, harusnya dia punya tanggung jawab itu, tapi dia nggak punya tanggung jawab itu gitu. Jadi ya sama ini belum ada pekerjaan apa-apa. Ya baru mau Coba satu lagi cukup karena teman-teman juga bagian utamanya dia melakukan KDRT kembali di kalangan. Jadi gini, jadi gini, saya nggak ngerti ya, dia selalu setiap, saya nggak bisa ngomong dengan normal gitu, kayak suami istri. Kalau istri misalkan ada keluhan apa, tuh pengen bebas ngomong sama suami apa gitu nggak. Jadi kayak saya harus hati-hati bicara sama dia. Kalau salah sedikit dia langsung ngegas, nadanya tinggi, terus dia langsung maki-maki gitu, terus langsung main tangan. Nah itu jadi saya kalau sama dia suka deg-degan, kalau udah dia nadanya tinggi saya udah Parno sendiri deg-degan, wah ini pasti ribut lagi. Entah masalah apapun, misalkan lagi mau ngomentarin apa atau apa gitu, dia pasti selalu
nggak sesuai dengan dia tuh langsung naik gitu. Nah di sini juga ada sih chatnya waktu itu dia yang setelah kejadian. Oh iya. Iya. Setelah kejadian itu dia merasa juga sih, dia bilang katanya, saya ternyata sudah keduluan jadi setan. Dunia ini terlalu jahat yang akhirnya aku harus jadi binatang buas supaya nggak binasa. Kenapa kok ya aku sekarang jadi monster? Bedanya kalau kamu bikin kamu jadi makin baik, kalau aku sebaliknya. Makanya ahli surga dari lahir belum tentu ujung akhir hayatnya nggak ke neraka. Gitu juga ahli neraka dari ABG belum tentu tuanya nggak masuk surga. Nah di sini juga dia ngerasa waktu itu nyesel, katanya dia ngomong kenceng, ngotot, teriak-teriak kayak orang gila katanya gitu. Tapi kamu sabar ya, nunggu aku berubah, nunggu aku sembuhin diri aku. Kamu nggak ada kelemahannya, nggak ada kekurangannya di mata aku, kamu sempurna, tidak dari surga aku. Aku sedih kalau apa nih? Kalau ingat kamu, aku bersyukur dikasih kamu. Ya, Ini kalau lagi baik ya? Ini setelah kejadian waktu yang dia bikin surat pernyataan itu. Tapi ya setelah bikin pernyataan tadi itu ya. Terus tapi nanti setelah itu begitu lagi. Jadi ini sebenarnya saya hanya kayak nanti setelah kejadian sudah sampai luka-luka semua, sampai apa, kayak orang so asik aja gitu. Jadi kayak orang kayak nggak pernah merasa bersalah. Kayak nggak ada apa-apa, dan selalu dia misalkan segimana sih pukulan laki-laki ke perempuan gitu, atau misalkan perempuan ke laki, dia nggak peduli ini perempuan, ini laki-laki, dia pukul mau babi buta aja, itu aja gitu. Dan saya nggak ngerti apa yang dibanggakan, sampai anak saya bilang kalau dibanggakan itu, ada chatnya kan waktu dia ngajar. Kenapa yang perlu dibanggakan itu adalah laki-laki yang bisa mencari nafkah untuk istrinya, itu pekerjaan itu adalah penghargaan, bukan berarti main otot. Saya pernah mukul FPI, saya lolos kok dari polisi, saya pernah mukul propos, saya lolos kok, nggak ada yang berani menangkap saya gitu. Komunikasi, nah kemarin sempat dia juga mau datang ke apartemen, saya udah ketakutan kan gitu ya, saya nggak berani gitu, saya sampai bilang sama security, sama resepsionis, Mbak kalau misalkan seandainya ada dia, tolong Mbak jangan boleh dikasih naik, karena kan dia masih punya akses, tuh, tolong diambil aja aksesnya. Jadi saya juga agak ngeri juga, saya juga lagi bingung juga gitu ke situ, takutnya tiba-tiba nongol dari bawah basement kan, kita nggak ketahuan kan kayak gitu Mbak itu.